Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai azazi manusia dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi azazi manusia. Banyak kisah-kisah ataupun dalil-dalil mengenai bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi azazi manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada sub yang pertama dalam materi hak azazi manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah sub materinya Al-Quran sebagai landasan hukum hak azazi manusia. Seperti yang kita ketahui, sebagai orang Muslim, Al-Quran adalah pedoman, petunjuk dalam kehidupan dunia ini. Dalam kita berbuat, dalam kita membuat landasan hukum aturan, maka Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, menjelaskan mengenai bentuk dukungan atau bentuk Islam menjunjung tinggi hak azazi manusia ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, suku-suku, dengan tujuan agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kawan-kawan, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini sudah dipaparkan bagaimana bentuk Islam menjunjung tinggi hak azazi manusia, yakninya hak persamaan derajat. Dalam Islam, Allah tidak memandang siapa kamu, warna kulit, jenis kelamin, suku, ras, kaya, miskin. Allah tidak memandang. Namun yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya, Islam tidak memandang dulu siapa mereka, dari mana asal mereka, apa suku mereka, apa bangsa mereka. Namun berpatokan pada ayat surat Al-Baqarah ini, surat Al-Hujurat ini, maka yang membedakan kita adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk suatu penghargaan Islam kepada hak azazi manusia dari segi persamaan derajat. Nah, di dalam Islam juga terdapat 5 prinsip hak azazi yang manusia. Yang pertama, hifzul nafs, hifzul akal, hifzul nas, hifzul mal, dan hifzul ad-din. Itu
Yang pertama perlindungan terhadap jiwa, hifzun nafs. Kemudian perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap agama, kebebasan beragama, kemudian perlindungan kepada keadilan, memberikan keadilan yang sama. Kemudian untuk lebih memberikan penerangan untuk kita mengenai bagaimana hak azazi manusia dalam perspektif Islam, maka kita akan langsung ke sub materi yang kedua, yakninya HAM dan Piagam Madinah. Jika kita berbicara mengenai HAM dalam konteks dunia barat, maka pasti kita akan mengenai yang namanya Piagam Magna Carta sebagai hal yang tidak bisa ditinggalkan dari hak azazi manusia di dunia barat. Nah, kemudian untuk agama Islam, kita mengenal namanya Piagam Madinah jauh sebelum adanya Magna Carta, itu pada tanggal 22 Ramadan 622 Hijriah diciptakannya Piagam Madinah ini dengan tujuan menyatukan karena ada konflik antara kaum Aus dan Khazraj, dan menyatukan umat Muslim, Yahudi, Nasrani, dan agama lainnya yang ada di kota Madinah. Nah, kita lihat bagaimana HAM dalam Piagam Madinah ini. Dalam Piagam Madinah terdapat sebanyak 70 pasal dalam Piagam Madinah ini. Dan ada beberapa pasal atau 1 sampai 5 pasal atau lebih yang berisi tentang bentuk menjunjung tinggi hak azazi manusia, walaupun tidak disampaikan secara langsung bagaimana undang-undang kita menyampaikan hak azazi manusia. Yang pertama yaitu manusia ini adalah satu. Jadi tidak ada perbedaan antara manusia yang sukunya ini, bangsanya ini, tidak ada perbedaan di sana. Kemudian hak untuk hidup. Jadi di dalam Piagam Madinah ini juga berisi tentang bagaimana perlindungan kepada manusia untuk memiliki hak kehidupan, hak untuk hidup. Itu tidak boleh terjadi pembunuhan antara Islam, Yahudi, ataupun dengan agama-agama lain. Dan masih banyak lagi bagaimana dalam Piagam Madinah ini menambah keyakinan bahwa hak azazi manusia di dalam Islam sangat dijunjung tinggi, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam Piagam Madinah yang dicetuskan. Bagaimana kehidupan di Madinah dijelaskan dalam Piagam Madinah ini, aturan-aturan yang berlaku diatur di dalam Piagam Madinah ini. Persamaan derajat, perlindungan hukum, keadilan, hak untuk hidup, kemudian hak untuk hak untuk kebebasan beragama diatur di dalam sana maupun di dalam Al-Quran terlebih lagi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana HAM, sesungguhnya HAM di dalam Islam. Semoga dapat kita pahami dan kita dapat amalkan. Salah dan yang saya mohon maaf.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi